Berikut 2 pevoli yang resmi tinggalkan klub Red Sparks. Salah satunya adalah Megawati Hangestri. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks hanya sanggup menjadi runner-up Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Mereka harus mengakui keunggulan Pink Speeders usai menjalani 5 game dengan kedudukan 2-3. Berakhirnya Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025 sekaligus menjadi penutup karir sejumlah pemain. Setidaknya ada 2 pevoli yang memilih hengkang dari The Red Force. Pevoli asal Serbia ini juga sudah membela Red Sparks selama 2 musim. Bukilic memilih tidak memperpanjang kontraknya dan hengkang ke klub di Italia atau Turki. Saya memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan pengalaman di panggung besar ketika saya masih muda, kata Bukilic. Kabar hengkangnya pevoli asal Indonesia ini sudah santer terdengar sejak sebelum final Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Pasalnya, Megawati sempat galau dengan statusnya untuk musim depan. Keputusan lantas diambil oleh pevoli asal Jember itu. Megatron memilih tidak memperpanjang kontrak dan akan kembali ke Indonesia. Alasan Megawati pulang ke tanah air pun cukup menyentuh. Ia disebut ingin merawat sang ibu yang tengah berjuang menghadapi penyakit. Sementara itu, bintang Liga Voli Korea resmi menyusul Megawati Hangestri ke Indonesia, dan akan bermain di babak final for Proliga 2025 mendatang. Saat ini para tim dan pemain tengah mempersiapkan diri sebelum tampil di final for Proliga 2025, yang dimulai pada 17 April mendatang. Sejumlah tim pun kembali menggeliat di bursa transfer, dengan mendatangkan baik pemain asing maupun pemain lokal agar meraih hasil terbaik di turnamen voli paling bergengsi di Indonesia ini. Salah satunya ialah Jakarta Bayangkara Presisi selaku sang juara bertahan yang baru saja membuat gebrakan, dengan mendatangkan pevoli timnas Amerika Serikat sekaligus bintang Liga Voli Korea. Yakni resmi mengumumkan mendatangkan Kyle Russell yang terakhir kali membela klub Korea Selatan Incheon Korean Air Jumbos di V-League, turnamen yang sempat diperkuat oleh Megawati Hangestri. Pemain yang beroperasi sebagai oposite itu diharapkan mampu menjadi tambahan energi untuk Jakarta Bayangkara Presisi yang kini tengah bersiap untuk bersaing di final for Proliga 2025, Senin, 14 April 2025. Selamat datang di klub Kyle Russell. Lebih dari sekedar pemain baru, di sini untuk menjadi bagian dari perubahan yang kami perjuangkan, tulis laman resmi Jakarta Bayangkara Presisi di akun Instagramnya. Pemain berusia 31 tahun tersebut saat ini telah memulai latihan bersama tim dan diharapkan mampu langsung memperoleh ritme permainan sehingga turun di laga perdana babak final for. Kyle Russell merupakan pemain yang akan syarat pengalaman. Russell sebelumnya sempat membela tim Korea Selatan Daejeon Samsung Duefang saat ditangani oleh pelatih Ko Hye-jin, yang kini juga sempat menangani pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri. Selain bermain di Liga Korea Selatan, Russell tercatat juga malang melintang bermain di Liga Polandia, Jerman, Perancis, Italia hingga Yunani. Pemain dengan tinggi badan 205 cm tersebut terakhir kali membela klub Korea Selatan Incheon Korean Air Jumbos. Tim asuhan Reidel Toiran tersebut kini masih memburu satu tanda tangan pemain lagi untuk persiapan babak final for. Nama oposite asal Kuba Leonardo Leva Martinez kencang dirumorkan akan bergabung ke Jakarta Bayangkara Presisi. Pevoli Indonesia yakni Megawati Hangestri masih belum jelas apakah dirinya akan bermain di final for Proliga 2025 atau tidak. Megawati Hangestri diketahui telah mengakhiri kerjasamanya dengan Red Sparks dan memilih cabut dari Liga Voli Korea demi bisa pulang kampung ke Indonesia. Sebab pevoli berjuluk Megatron itu ingin lebih dekat dengan keluarga, terutama mengurus sang ibunda. Namun menurut kabar yang beredar, Megawati Hangestri dikabarkan akan bergabung dengan Gresi Petrokimia di babak final for Proliga 2025 mendatang. Dimulai dari Ola, middle blocker papan atas Indonesia tersebut tidak terpilih untuk kedua kalinya dalam upaya menjajal peruntungan di negeri ginseng. Tim-tim Liga Voli Korea tampaknya lebih percaya dengan pemain-pemain yang pernah tampil di Liga Voli Korea. Dari 7 tim yang berkompetisi, 2 diantaranya mempertahankan pemain dari musim lalu sedangkan 3 lainnya mengambil pemain lama. Ini termasuk Red Sparks yang mendapat urutan terakhir dalam memilih. Pelatih Ko Hye-jin memilih Wipawe Srithong sebagai pengganti Megawati.
Wipawei merupakan mantan rekan setim sekaligus rival Megatron. Wipawei punya hubungan dekat dengan Megawati karena bermain bersama di Supreme Volleyball pada Liga Voli Thailand musim 2020 hingga 2021. Wipawei juga sudah hafal dengan hawa kompetisi Liga Voli Korea karena memperkuat tim papan atas, Suwon Hyundai EC Hillstatte. Pemain berposisi outside hitter tersebut bahkan telah merasakan gelar juara bareng Hyundai Hillstatte pada musim 2023 hingga 2024. Musim lalu Wipawei masih menjadi pemain penting bagi Hyundai Hillstatte tetapi harus mengakhiri musim lebih cepat karena cedera lutut serius. Absennya Wipawei pun turut memengaruhi keseimbangan tim Hyundai Hillstatte hingga kalah dari Red Sparks pada babak playoff. Wipawei seperti Megawati, tak hanya mampu menyatu dengan tim di lapangan tetapi juga di luar lapangan karena cepat akrab dengan rekan-rekan setimnya. Terima kasih untuk memilih saya lagi. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk musim ketiga di Korea, ucap Wipawei. Masih ada waktu 6 bulan lagi sampai Liga Voli Korea 2025 hingga 2026 dimulai pada Oktober nanti. Sementara itu draft kuota Asia Liga Voli Korea akan dilanjutkan pada pukul 13 WIB untuk sektor putra. Ada 9 pebola voli Indonesia yang akan menjajal peruntungan. Mereka adalah Dio Zulfikri, Farhan Halim, Rifan Nurmulki, Doni Haryono, Agil Anggara, Amin Kurnia Sandi Akbar, Fahri Septian Putratama, Nizar Julfikar, dan Luffy Febrian Nugraha. Semuanya baru akan menjajal tryout Liga Voli Korea. Sementara itu, Daejeon Jukwanjang Red Sparks bermain aman dalam mencari sosok pengganti Megawati Hangestri Pertiwi. Jukwanjang Red Sparks memilih pemain dengan pengalaman tampil di Liga Voli Korea dalam draft kuota Asia Liga Voli Korea 2025. Draft kuota Asia Liga Voli Korea 2025 untuk sektor putri selesai dihelat pada Jumat, 11 April 2025, pagi di Mayfield Hotel, Seoul, Korea Selatan. Kali ini tidak ada seleksi berupa tes medis hingga latih tanding seperti musim sebelumnya. Pemilihan pemain untuk satu slot pemain Asia di ke-6 tim putri di Liga Voli Korea dilakukan untuk menghadapi musim 2025 hingga 2026. Indonesia hanya diwakili oleh Yola Yuliana di sektor putri. Sementara Megawati memutuskan untuk tidak mendaftar meski mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari Daejeon Jukwanjang Red Sparks. Di sisi lain, Kapten Red Yeom Hye-seon telah mengatakan serta menegaskan bahwa timnya akan segera mendapatkan gelar juara Liga Voli Korea pada musim depan. Red Sparks yang telah dipastikan bahwa menjadi sebagai runner-up di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dan kepastian tersebut telah didapatkan setelah Red Sparks kalah dramatis saat melawan Pink Speeders. Setelah pertandingan Kapten Red Sparks tersebut terlihat seperti selesai menangis dan menegaskan bahwa Red Sparks ini akan mencoba lagi pada tahun depan dan akan merebut gelar juaranya di Liga Voli Korea 2025 hingga 2024. Saya pikir itu hanya berbeda seperti selembar kertas. Para pemain kami sudah berjuang dengan sangat baik sehingga kami mampu mencapai sejauh ini, ucap Yeom Hye-seon. Kami dapat mencoba lagi. Kami akan melakukannya lagi dan menang tahun depan, kata Yeom Hye-seon menambahkan. Yeom Hye-seon juga telah memberikan sebuah apresiasi kepada rekan-rekannya yang telah bermain meskipun banyak yang mengalami cedera. Kami selalu menekankan kerja sama tim dan saya pikir itulah sebabnya kami mampu mencapai hasil ini, kata Yeom Hye-seon. Mega menginjakan kaki di tanah Korea pada musim 2023 hingga 2024. Itu menjadi tahun pertamanya sebagai pemain kuota Asia yang sistemnya baru diperkenalkan KOVO, Federasi Bola Voli Korsel, pada Liga Voli Korea musim tersebut. Setelah menempati peringkat ke-7 di Liga dalam hal perolehan poin tahun itu, Megatron unggul dalam berbagai indikator. Seperti peringkat pertama dalam perolehan poin, 736 poin, dan keempat dalam tingkat keberhasilan serangan, 43,95% di tim. Musim ini, Megawati menempati peringkat ketiga dalam perolehan poin, 802 poin, dan meraih peringkat pertama dalam keseluruhan serangan, tingkat keberhasilan 48,06%, yang membawa Red Sparks ke bola voli musim semi atau babak playoff. Dalam babak semifinal playoff melawan Suwon Hyundai EC Hillstatte yang menduduki peringkat kedua di liga reguler, ia memimpin timnya ke seri kejuaraan dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan.
Pada seri final melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, ia tidak menghiraukan dirinya sendiri sampai laga kelima meski lututnya terganggu. Mega adalah pemain hebat. Ia akan dikenang dalam sejarah V-League, ucap pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. Jalan masa depan Mega belum diputuskan. Diketahui bahwa ia ingin bermain untuk tim di Liga Domestik Indonesia, Pro Liga, atau Liga Asia Tenggara seperti Thailand atau Vietnam. Di sisi lain, Mega akan naik pesawat dari Bandara Internasional Incheon pada Kamis, 10 April 2025, untuk kembali ke Indonesia. Megawati berhasil membawa Red Sparks melaju ke final setelah 13 tahun. Menurut Jung Kwan-jang dan agennya, Megawati telah memutuskan menyerah memperbarui kontraknya dengan Red Sparks. Mega begitu bahagia dengan 2 tahun yang dihabiskannya di Jung Kwan-jang sehingga ia sangat ingin memperbarui kontraknya, kata agennya. Tetapi, kesehatan ibunya yang memburuk membuatnya menyerah untuk tetap bertahan pada Liga Voli Korea karena baktinya untuk merawatnya. Mega berencana memilih tim di liga dengan cuaca yang lebih hangat dan musim yang relatif lebih pendek daripada Liga Voli Korea agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibunya. Mega bukan hanya pemain papan atas, tetapi juga orang hebat yang rukun dengan pemain dan pelatih, dan merupakan pemain berdedikasi, kata pejabat Red Sparks melanjutkan. Kami mendukung tantangan baru Mega, dan kami berharap dapat bekerja sama lagi suatu hari nanti. Sementara itu, senjata utama tim bola voli putri Daejeon Jung Kwan-jang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, akan segera meninggalkan Korea Selatan setelah mengantar Red Force menjadi runner-up Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Red Sparks sebenarnya ingin memperbarui kontrak, tetapi Megawati ingin pindah ke Liga Asia Tenggara agar bisa dekat merawat ibunda yang sedang sakit. Red Sparks mengumumkan pada Rabu, 9 April 2025, bahwa mereka memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak dengan Megatron. Tim awalnya mengusulkan untuk memperbarui kontrak setelah musim reguler berakhir, tetapi kami menghormati keinginan pemain untuk berbicara setelah babak playoff dan seri final. Jadi kami menunda kontrak, kata seorang pejabat Red Sparks. Kami mengusulkan untuk memperbarui kontrak setelah seri final berakhir pada 8 April. Tetapi pemain tersebut akhirnya menolak. Jung Kwan-jang kalah dari Pink Speeders pada pertandingan kelima seri final yang diadakan sehari sebelumnya, tanggal 8, dan menempati posisi kedua. Alasan Mega menolak perpanjangan kontrak adalah untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Pemain berusia 25 tahun itu sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk bertahan. Tetapi dia memilih untuk berpisah dengan Red Sparks agar dapat tinggal bersama ibunya yang tinggal sendiri dan kesehatannya sedang tidak baik. Mega adalah pemain yang sangat sopan dan tulus. Dia adalah pemain yang dihormati lebih dari sekadar rekan kerja, dan sangat disayangkan dia tidak dapat memperbarui kontraknya, ujar pejabat Red Sparks yang tidak disebutkan namanya tersebut. Megawati Hangestri menjadi top skor walau dipaksa gigit jari menelan kekalahan. Pevoli asal Jember itu tercatat menyumbangkan 37 poin. Lalu dilanjutkan oleh tandemnya yakni Vanja Bukilic dengan 19 poin, di mana pada laga ini raksasa Serbia itu memang terlihat tak maksimal. Baik Pink Speeders maupun Red Sparks sendiri sama-sama menerima hadiah bernilai fantastis meski adanya perbedaan nominal yang mencolok. Sesuai dengan aturan Federasi Bola Voli Korea Selatan alias KOVO, ada perbedaan besaran hadiah untuk tim putra dan putri. Untuk sektor putra, sang kampiun menerima hadiah senilai 100 juta won atau setara 1,14 miliar rupiah. Sedangkan runner-up senilai 50 juta won atau 572 juta rupiah. Sedangkan pada sektor putri, sang pemenang berhak membawa pulang hadiah senilai 70 juta won atau 801 juta rupiah. Sementara sang runner-up yakni Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks mendapatkan hadiah senilai 30 juta won atau 343 juta rupiah. Setelah ini masih ada pengumuman penghargaan individu, kemudian adanya jadwal bursa transfer Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri juga akan mengumumkan nasibnya apakah akan bertahan atau tidak pada bursa transfer V-League yang berlangsung beberapa hari lagi.